Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Saya Danang Prayogi, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini di hari Minggu di tanggal 9 Mei 2021 atau tepat di hari ke-27 Ramadan 1442 Hijriah, kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini di zona Islami Sore spesial Ramadan dan disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung. Dan untuk zona Islami edisi hari ini kita akan membahas seputar perbedaan amil dan panitia zakat yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Musin. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri dan para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore ini, kita coba akan mengkaji bersama perbedaan antara amil syar'i dengan panitia zakat. Kita ketahui di dalam takrif daripada amil, ya. Amil wa yusamma as-sa'i wa huwa alladhi yasta'miluhul hakim fi akhdhi zakawat min arbabiha wa sarfiha ilal mustahiqiha. Jadi amil atau amil syar'i itu adalah orang yang diangkat oleh hakim atau pemerintah fi akhdhi zakawat min arbabiha, yang diangkat oleh pemerintah hakim untuk mengurusi masalah zakat. Jadi mengatur dan membagikannya min arbabiha wa sarfiha ila mustahiqiha. Itu namanya amil. Jadi poin penting di dalam amil syar'i itu adalah yasta'miluhu al-imam atau al-hakim. Jadi orang yang memang diangkat oleh pemerintah, oleh dzusyaukah, pemerintah atau hakim. Dan masalah amil ini yang lebih tepat itu seperti halnya dalam BAS, ya, BAS, Badan Amil Zakat, itu adalah amil syar'i. Kemudian juga kalau sekarang ada tambahan berkembang seperti lazisnu, yaitu juga termasuk bagian dari amil syar'i karena memang diizini oleh pemerintah. Kemudian poin penting di dalam permasalahan amil ini yang harus kita paham. Jadi amil itu adalah orang yang diangkat oleh pemerintah, oleh imam, di SK oleh imam pemerintah untuk mengurusi zakat. Nah, dari takrif ini kita bisa ngerti adapun panitia zakat. Panitia niku orang yang sebenarnya tidak mendapat pengangkatan dari pemerintah, tapi mungkin diangkat oleh takmir masjid, mungkin diangkat oleh yayasan, ya. Ini kalau memang tidak ada pengangkatan dari pemerintah, hakim atau imam, maka panitia zakat yang dibentuk misalnya oleh kelompok orang, ya,
oleh yayasan misalnya, ini tidak bisa disebut amil, tetapi adalah wakil daripada orang yang zakat. Maka ada perbedaan antara amil dengan wakilul muzaki. Kalau panitia yang tidak dibentuk oleh imam atau pemerintah, artinya tidak diangkat oleh imam, tapi juga ngurusi zakat, ya, kelompok masyarakat ngurusi zakat misalkan dibentuk oleh yayasan, ini namanya nopo? Bukan amil itu, tetapi wakilul muzaki. Wakilul muzaki itu adalah dia itu sebenarnya kepanjangan tangan dari orang yang mengeluarkan zakat. Jadi wakil muzaki, panitia yang tidak dibentuk oleh pemerintah, itu namanya adalah wakilul muzaki, wakil dari orang yang menunaikan zakat, wakil orang yang menunaikan zakat. Sementara kalau amil resmi itu yang amil resmi yang diangkat oleh imam atau pemerintah, itu namanya amil, ya. Amil itu adalah wakilul mustahikin. Jadi amil itu wakilul mustahikin, wakil daripada napa niku orang-orang yang menerima zakat. Jadi kalau amil resmi itu nama lainnya naibul mustahikin atau wakilul mustahikin. Jadi pengganti atau wakil daripada fakir miskin. Itu kalau amil resmi yang diangkat oleh pemerintah. Sedangkan panitia yang dibentuk misalnya oleh yayasan, oleh takmir misalnya, kalau memang tidak mendapatkan SK atau pengangkatan dari pemerintah, itu namanya wakil muzaki. Panitia itu wakil dari orang yang zakat. Kalau amil resmi itu wakil dari penerima zakat. Ini konsep yang harus kita pahami bersama. Jadi terkadang tugas daripada panitia atau statusnya wakil muzaki dengan amil yang merupakan naibul mustahikin atau wakil daripada fakir miskin, ini kalau melihat kerjanya hampir sama juga napa niku ngurusi, kadang mendata, kemudian menerima, kemudian membagi, itu juga begitu. Akan tetapi karena statusnya beda, maka pengaruh hukumnya nanti juga berbeda. Nah, perbedaan itu di mana? Yang pertama, kalau amil resmi, amil yang diangkat oleh pemerintah, ya, yang diangkat oleh imam atau pemerintah, maka statusnya adalah amil syar'i. Maka karena statusnya amil syar'i, amil syar'i itu naibul mustahikin. Jadi naibul mustahikin sebagai naib atau kepanjangan tangan dari fakir miskin atau wakilul mustahikin, wakil dari fakir miskin, sehingga zakat yang telah diberikan kepada amil resmi ini secara otomatis mesti sudah sah, ya, ini sudah sah. Jadi ketika kita zakat, kita berikan kepada amil syar'i yang resmi diangkat oleh pemerintah, maka zakat yang kita berikan kepadanya mesti sah, diterima amil, ini sudah seperti diterima fakir miskin, sehingga orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki itu sudah baro'ah, sudah bebas, ya.
Meskipun nyuwun sewu umpama terjadi penyelewengan sekalipun, misalkan amil syar'i niki misale lho nggih, itu kok ndak sikoh, atau mungkin terjadi keteleduran barang zakat yang ada di tangan napa amil syar'i niki wau kok ndelalah misal dicuri orang. Ini bagaimana? Apakah muzaki yang zakat kepada amil tersebut ini wajib zakat yang kedua napa mboten? Jawabane mboten. Kenapa? Karena zakat yang sudah diterima amil, kalau amil itu resmi diangkat oleh pemerintah, istakmalul al-imam, maka dengan diterima oleh amil itu seperti sudah diterima fakir miskin fil baroah, di dalam masalah napa niku bebasnya tanggungan dari muzaki. Ini yang pertama. Berbeda dengan panitia zakat. Panitia zakat sing boten diangkat kalih pemerintah, atau panitia zakat sing bentuk dewi. Ya, sekelompok orang mungkin di satu lingkungan bentuk dewi, mengangkat diri sebagai panitia zakat. Ndak oleh napa SK, ndak oleh pengangkatan dari pemerintah. Maka ini sekali lagi meskipun napa niku kerjane nggih padha ya ngurusi zakat, menerima, kemudian membagi, ya, mengelola, mendata dan seterusnya, meskipun tugasnya ngoten, ini statusnya wakil dari muzaki, bukan amil, ya, wakil muzaki, wakile wong sing zakat. Nah, sehingga zakat dari muzaki yang nopo berada di tangan panitia niki, panitia yang bukan amil, itu belum serta merta sah, belum. Tergantung wakil ini nopo bener diberikan kepada fakir miskin apa ndak. Nah, zakat muzaki yang diterima oleh panitia, oleh wakil atau wakilul muzaki tadi, ini sahnya kapan? Sahnya ketika zakat itu oleh wakil, oleh panitia ditasarufkan kepada fakir miskin, itu baru sah. Berarti selama zakatnya muzaki niku masih berada di tangannya panitia yang tidak diangkat pemerintah tadi, di tangannya wakil muzaki, maka selama zakat masih di tangan panitia, belum diberikan kepada fakir miskin, maka seolah-olah muzaki ini belum sah zakatnya. Sah zakatnya ketika panitia tersebut memberikan kepada fakir miskin dan pada mustahik yang lain, itu baru sah. Ini berbeda dengan amil. Kalau amil resmi yang diangkat oleh pemerintah, zakat muzaki diberikan kepada amil, ya, ini sudah seperti diterima oleh fakir miskin, sehingga meskipun oleh amil zakat ini belum diberikan kepada fakir miskin, gharim sak pinunggalane, ini tanggung jawab daripada orang yang zakat sudah selesai, sudah baroah, dia sudah terbebas. Ini perbedaannya. Sehingga apabila harta zakat misalnya yang ada di tangan panitia tersebut kok ada penyelewengan, ya, ada penyelewengan zakat yang ada di tangan panitia, atau hilang, dicuri orang, ya, jadi zakate muzaki diterima panitia bukan amil, ya, kok misalkan belum diberikan kepada fakir miskin kok hilang atau rusak, maka bagaimana? Berarti zakat daripada orang yang mengeluarkan zakat tadi belum dianggap sah, berarti belum baroah,
belum terbebas dari kewajiban zakat. Kalau memang kenyataan nih zakat yang ada di tangan amil, yang di tangan panitia ini kok hilang, berarti muzaki atau orang yang zakat wajib mengeluarkan zakat yang kedua. Ini perbedaannya. Ya, jadi pengaruh daripada diangkat pemerintah niki wau, pengaruhnya seperti itu ya. Ini yang pertama. Jadi maka harus benar-benar kita memahami, ya harus memahami. Kalau begitu zakat diberikan kepada panitia yang bukan amil, ini termasuk spekulasi nih, fi khotorin azim ya. Sebab sebelum zakat itu sampai kepada fakir miskin, kita dianggap belum mengeluarkan zakat. Tanggungan kita dari zakat belum bebas, belum baroah. Ini maka ini kalau keadaannya di tangan panitia. Beda dengan kalau zakat itu diterima amil. Kalau zakat diterima amil, secara otomatis kita sudah gugur kewajiban zakatnya. Ya, gugur. Kenapa? Karena ketika zakat kita telah diterima amil resmi, itu sudah seperti zakat kita itu diterima fakir miskin. Jadi umpama nanti pengaruhnya begini juga, misalnya bukan hilang tapi mungkin ada kesalahan dalam pembagian, ya kan ya namanya orang mungkin dikira itu melarat bakno sugih, itu kan tidak sah toh itu. Jadi misalkan Pak Amil atau panitia mengira bahwa salah satu orang ini rumah ini kok ketoknya melarat, ya toh. Itu akan diberi zakat. Nah, kalau memang kenyataan nih dheweke kok sugih, berarti sebenarnya kan zakat kita itu ndak sah diberikan kepada orang kaya. Nah, kalau itu yang memberikan amil, artinya zakat kita berikan ke amil, meskipun misale amil resmi niki wau kok memberikan zakat niku ndak sesuai atau ndak pas, ndak tepat sasaran, sekalipun begitu tetap bagi orang yang zakat sudah bebas tanggungannya. Dini masalah ada kesalahan dalam pembagian itu urusannya amil. Nanti amil doman apa ndak tergantung pepeko sembrono napa mboten ngoten mangke ya. Jadi tapi kalau nisbatnya urusane wong sing zakat, sing penting zakat kita berikan kepada amil resmi itu secara otomatis mesti sampun sah. Itu penak ya. Kalau amil resmi itu enak, nisbate tanggung jawab muzaki itu sudah enak betul. Jadi ketika diterima oleh amil secara otomatis zakatnya pun sah. Mbuh niku mangke sebelum diberikan kepada fakir miskin atau yang lain, itu yang penting diterima amil sudah sah. Berbeda dengan kalau yang menerima niku wakil. Kalau hanya diterima wakil bukan amil, diterima wakil atau panitia zakat yang tidak dibentuk pemerintah, maka itu sama saja masih seakan-akan berada di tangan kita, karena panitia itu adalah wakil kita, wakil orang yang zakat, sehingga baru zakat dianggap sah ketika sudah diberikan kepada fakir miskin. Ini perbedaan yang pertama. Cuman begini, napa niku setelah zakat ada di tangan amil dan ada yang ada di tangan panitia, nanti nisbate kewajiban amil dan panitia harus memberikan zakat fitrah itu sebelum sebelum huruf ya, sebelum maghrib, atau istilahnya tidak boleh melebihi dari tanggal 1 Syawal. Ini sama kalau itunya ya. Jadi urusannya amil dengan panitia zakat, ketika zakat sudah ada di tangannya ya, meskipun amil resmi itu wakil daripada orang yang zakat, wakil dari fakir miskin ya dah. Meskipun demikian, kalau zakat fitrah
tetap harus diberikan kepada fakir miskin seperti halnya muzaki biasa. Artinya tidak boleh keluar dari tanggal 1 Syawal ya. Jadi tidak boleh keluar dari tanggal 1 Syawal. Kenapa? Karena memang napa niku hikmah daripada zakat fitrah itu apa? Untuk mencukupi, mengayahkan fakir miskin supaya fakir miskin tidak meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Mula Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken aghnuhum andulli su'al fi hadzal yaum. Jadi kayakan, sugihno fakir miskin, cukupilah fakir miskin agar tidak meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Karena napa niku hikmah, termasuk hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah untuk membantu fakir miskin supaya tidak meminta-minta di hari raya. Maka meskipun amil resmi sekalipun ya, amil resmi itu memang dari segi baroahnya, tanggungannya muzaki adalah wakil dari mustahikin, wakil dari fakir miskin, akan tetapi dalam pembagiannya tetap disyaratkan itu sebelum hari raya ya, sebelum hari raya. Demikian pula wakil atau panitia sama itu ya. Jadi sebab ada yang ada unek-unek katanya kalau amil resmi itu kan wakil mustahikin, wakil fakir miskin. Berarti zakat diberikan kepada fakir miskin nanti saja, seminggu lagi boleh? Oh, tidak boleh. Tidak boleh, meskipun satu sisi amil resmi itu adalah wakil dari wakil dari mustahikin, itu dalam masalah baroahnya muzaki ketika memberikan zakatnya kepadanya. Tetapi kalau masalah kewajiban amil memberikan zakat itu kepada fakir miskin dan asnaf lain tetap sama dengan yang lainnya. Niki harus dipahami. Ini perbedaan yang pertama antara amil dengan panitia zakat. Yang kedua, perbedaan amil dengan panitia zakat sing nomor kalih nopo? Kalau amil resmi itu amil yang memang diangkat oleh pemerintah, maka statusnya amil. Kalau statusnya amil, dia berhak mendapatkan opah, mendapatkan bagian dari zakat atas nama amil, yang mana opah tersebut itu ala qadri ujratil misil, sesuai dengan opah umumnya. Jadi misalkan kerjane berapa hari ya, kerja ngoten niku napa ngurusi zakat ngoten niku umpama opah umumnya berapa. Ini yang menjadi hak daripada amil resmi. Tapi dengan catatan selama amil resmi tersebut tidak mendapat gaji ya, tidak mendapat gaji dari Baitul Mal. Tapi kalau dia sudah mendapat gaji dari Baitul Mal, tugas amil niku mboten oleh, mboten parang nggih. Maka disebutkan di sini fayu'ta minaz zakat wa in kana ghaniyan. Jadi amil resmi niku dia mendapatkan bagian dari zakat atas nama opah meskipun dia sugih. Meskipun dia kaya, meskipun amile sugih, tidak masalah. Tapi dengan syarat hadza illam yaja'allahul hakim ujratan min baitil mal wa illa fala yu'ta. Jadi amil resmi niku senajan sugih tetap dia mendapat atau berhak mendapatkan bagian dari jatahnya amil. Kenapa? Karena hak yang didapat itu adalah opah ujroh. Maka tidak peduli dia itu sugih apa melarat, cuman sing penting syaratnya amil mendapatkan bagian dari zakat atas nama amil itu ilam yaja'al lahul hakim ujrotan min baitil mal, ketika hakim atau pemerintah
tidak menggajinya dari uang baitul mal. Tapi kalau memang amil sudah mendapatkan gaji dari baitul mal untuk mengurusi zakat itu, maka dia tidak berhak mendapat bagian atas nama amil. Jadi ini yang harus dipahami. Kemudian kalau panitia zakat atau wakil dari muzaki senajan tugasi podo karo amil, dia tidak berhak mendapatkan opah, tidak berhak mendapatkan opah, tidak boleh mengambil bagian dari zakat atas nama amil, wong dia bukan amil. Ya, mula kalau panitia niku statusnya tabaruk. Tabaruk niku wis napa nggih? Napa niku tabaruk sukarela ya. Jadi membantu sukarela. Mula kalau kita meskipun kesel lah, saya itu lelah kesel ngurusi zakat loh, sing kon ngurus iki ya sapa, wong ra diangkat karo pemerintah. Ya, ndak diangkat oleh pemerintah, statusnya bukan amil. Tapi apakah boleh? Ya boleh-boleh saja asalkan muzaki mau, tetapi harus diingat karena statusnya bukan amil, maka tidak boleh mengambil sebagian dari harta zakat sebagai opah, tidak boleh. Lek memang umpama njaluk opah, njaluk orang yang zakat selain dari harta zakat. Itu kalau mau, kalau muzakine gelem, tapi ya ora gelem biasanipun nggih. Makanya intinya kalau panitia zakat niku meskipun tugase podo karo amil resmi ya kesel sak pinunggalane ya, mengambil, mengatur, membagi, misalkan begitu. Karena statusnya bukan amil, maka sekali lagi tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat. Atas nama amil tidak boleh. Ya, beda mungkin kalau atas namanya dia fakir, dia miskin, ya dia tetap mendapatkan atas nama fakir atau miskin. Beda dengan amil resmi. Kalau amil resmi yang diangkat oleh pemerintah, maka ketika dia tidak digaji di baitul mal, dari baitul mal, maka dia tetap mendapat bagian dari harta zakat senajan dheweke wong sugih. Ini perbedaannya. Cuman hak daripada amil itu ndak boleh melebihi dari ujroh misil. Ya, ndak boleh melebihi dari ujroh misil. Itu yang harus kita pahami. Dan umpama begini, dalam satu tempat itu misalkan amilnya beberapa orang ya. Ini kan pertama untuk mengetahui bagiannya amil diporo 8 dhisik, dibagi 1/8. Misalnya ketemu berapa untuk bagian amil, misal itu 500.000. Nah, dalam kepanitiaan, dalam tugas di daerah tersebut. Nah, amilnya misalnya 10 ya. Umumnya napa? Umumnya orang kerja itu biasanya misalnya 100.000. Berarti mestinya kalau ambilnya 10 itu kan mengambil dari zakat berapa? 1 juta. Tetapi ada pakem malih, bagiane amil itu 1 tidak boleh melebihi dari ujroh misil dan tidak melebihi dari 1/8 harta zakat. Jadi kalau misalkan ngoten, zakat yang terkumpul itu misalnya pinten? Misalnya 4 juta ya. Misalnya 4 juta. Berarti 1/8 dari 4 juta pinten? 500. 1/8 dari 4 juta 500. Dan delalah amile misale 10. Umume ya berarti ini bagian amil kalau ingin diratakne tidak boleh lebih dari 50.000. Tidak boleh melebihi dari kadar berapa? 1/8 harta zakat, tidak boleh. Nggih. Meskipun umpama umume opahe wong kerja niku 100, kalau 100 mergo amile wong 10 kan 1 juta.
Kalau 1 juta umpama diambilkan dari harta zakat ini melebihi dari 1/8 harta zakat, tidak boleh. Maka pakem atau aturan di dalam amil, ketika amil niku tidak digaji oleh negara lewat baitul mal, maka intinya dia berhak menerima bagian dari zakat, nggih. Menerima bagian, tapi enek aturane 1 tidak boleh melebihi dari 1/8 bagiannya amil, tidak boleh melebihi dari 1/8 harta zakat, yang pertama. Yang kedua, bagiannya itu hanya sesuai dengan opah umumnya atau ujroh misil. Tapi intine kalau amil resmi dia berhak mendapatkan bagian dari zakat itu ketika tidak digaji dari baitul mal. Berbeda dengan panitia. Kalau panitia atau wakil muzaki meskipun kerjanya kesel, tetap dia itu dianggap sebagai sukarelawan, tidak boleh mengambil sedikit pun dari bagian zakat atas nama amil mboten oleh. Ini perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga, perbedaan sing nomor 3, apabila kalau amil resmi di dalam melaksanakan tugas ini, misal itu butuh napa nggih? Butuh napa untuk operasional, biaya operasional, mungkin nggih ngadai nggih kreseke, mungkin untuk kalau memang napa niku kalau pakai sepeda motor butuh bensin dan memang tidak ada biaya dari baitul mal, maka ini boleh, kalau amil resmi boleh biaya-biaya tersebut diambilkan dari barang zakat, boleh. Itu karena bagian daripada untuk membaginya. Jadi misalkan butuh untuk kresek, ya dah, butuh untuk misalnya apa? Untuk bensin, itu memang keadaannya untuk memberikan itu tidak mungkin untuk melaku, ya tidak mungkin berjalan, maka butuh itu. Kalau memang dibutuhkan, tidak apa-apa diambilkan dari sebagian harta zakat ini kalau amil resmi. Tapi kalau panitia atau wakil muzaki tidak boleh ini, tidak boleh. Misal dalam tugas ngurusi zakat ini panitia yang tidak dibentuk oleh pemerintah, nggih. Itu misalnya butuh kresek, butuh bensin, butuh ini. Apakah boleh diambilkan dari harta zakat? Tidak boleh sama sekali. Karena dia bukan amil, ya. Jadi bukan amil. Lah kalau memang butuh kresek dan sebagainya, karena dia wakil, ya harus minta kepada muwakilnya, minta kepada muzaki yang menitipkan barang kepadanya. Tidak boleh dia mengambil dari harta zakat tersebut, ya. Ini beberapa perbedaan antara nopo amil resmi dengan panitia zakat. Hendaknya benar-benar kita memahaminya, ya, sehingga kita tidak salah di dalam mengeluarkan zakat. Dan satu lagi bahwa untuk amil yang resmi, amil yang resmi itu, amil itu ada 2. Amil resmi itu ada amil yang tanfid, ada amil yang tahfid. Kalau amil yang tafwid itu artinya pengatur kebijakan, ya, pengatur kebijakan. Sedangkan amil yang tanfid itu hanya pelaksana, mung bagi ngoten pun ditentok nih. Ini pun juga syaratnya mboten sami. Kalau amil itu amil yang tafwid, pengatur kebijakan, maka disyaratkan pertama Islam, yang kedua berakal, baligh, kemudian mendengar, melihat, dan dia mengerti tentang permasalahan zakat. Jadi harus alimun, mengerti tentang permasalahan zakat ini. Kalau amil tersebut amil yang tafwid, tafwid itu punya kebijakan, maka dia harus di samping tambahan Islam, di samping nopo, dia harus mengerti tentang permasalahan zakat. Berbeda dengan amil yang tanfid. Amil yang tanfid itu hanya tukang ngedum, ngoten nggih. Wis pokok ditudoi iki jeneng-jenenge awakmu ngedumno rono. Itu namanya tanfid, hanya pelaksana. Dia wis nggawe kertas, ngoten nggih. Wis duwe kertas, sapa iki barange terno rono. Kalau itu
tidak disyaratkan Islam, juga tidak disyaratkan harus alim. Sing penting iso ngeterki, itu selesai. Ini perbedaan antara amil yang tafwid dengan yang tanfid. Tapi biasanya yang ketika idza utliqal amil, ya yang dimaksud tahfid, berarti yang mengatur kebijakan, maka disyaratkan harus Islam, kemudian mengerti tentang permasalahan zakat. Dan di dalam tugas amil itu banyak sekali, diantaranya adalah menulis, kemudian taftis, meneliti fakir miskinnya, kemudian menimbang dan mengatur kebijakan. Maka ini yang harus betul-betul dipahami. Kalau kita dijadikan sebagai amil, benar-benar kita harus ngerti, sehingga zakat tersebut bisa diberikan kepada fakir miskin, mustahikin, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum perkasa, berikut tadi kajian Zona Islami sore terkait dengan perbedaan amil dan juga panitia zakat. Dan sebelum kita akhiri Zona Islami sore hari ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga ya. Mari kita tutup Zona Islami dengan doa bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zawjatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum perkasa, berikut tadi Zona Islami sore hari ini Anda bisa simak terus Zona Islami sore yang disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Ngranti Boyolali Tulungagung bersama Kiai Muhammad Anam Muhsin selama bulan Ramadan mulai jam 4:30 sore sampai menjelang berbuka. Akhirnya saya Danang Prayogi pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.